Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaifa halukum? La'alakum bi khairin. Semoga antum semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqin biha. Masih membahas tentang pelajaran yang kelima kemarin. Ini hanya murojaah saja ya. Murojaah materi yang kita dapatkan di pelajaran yang kelima. Di Dars Al-Khamis, yaitu pelajaran yang kelima, kita dapatkan pembelajaran tentang fa'il dan maf'ulun bihi. Apa itu fa'il dan apa maf'ulun bihi? Fa'il adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'li. Fa'il adalah isim yang marfu yang didahului oleh fi'il dan dia menunjukkan sebagai pelaku pekerjaan atau yang melakukan pekerjaan. Contohnya adalah dhahaba hamidun, atau yang muannas dhahabat aminatu. Contoh lainnya jalasat talibu, jalasatit talibatu atau jalasat at-talibatu. Antum perhatikan yang berwarna merah, maka itu semua adalah fa'il, atau dalam bahasa Indonesianya adalah subjek atau pelaku. Dalam bahasa Arab, dalam kitab-kitab bahasa Arab, maka kita dapatkan semuanya tidak ada harokatnya. Kita perhatikan sebagai contoh, tidak ada harokatnya. Bagaimana kita memberikan dia harokat? Ya kita kembali kepada kaidah. Kita kembalikan kepada kaidahnya. Maka dalam pelajaran nahwu, ya, kita mempelajari fi'il, kita mempelajari fa'il, kita mempelajari maf'ulun bih. Dengan kaidah-kaidah yang ada adalah dengan tujuannya agar kita dapat membaca tulisan-tulisan yang tidak ada harokatnya. Kemudian kita bisa memberikan dia harokat dengan harokat yang tepat. Dan di sini hamid, kalau kita kembalikan kepada kaidahnya, dia adalah isim dan dia terletak atau didahului oleh fi'il, ada fi'il di depannya, itu zahaba. Dan kemudian hamid itu dia di situ yang melakukan zahaba, itu yang melakukan kegiatan pergi, maka otomatis dia menjadi pelakunya, atau dalam bahasa Arab fa'il. Maka otomatis karena dia menjadi fa'il, dan kaidahnya fa'il itu ismun marfu'un, ya, marfu, maka dia harus kita baca dengan hamidun. Zahaba hamidun. Begitu juga dengan aminah, sama. Zahabat aminatu, dia didahului oleh zahaba, oleh fi'il, dan dia sebagai pelakunya dari yang melakukan pekerjaan zahaba itu, ya. Kita baca zahabat aminatu, harus marfu. Sebagaimana tolibu, tolibatu juga sama, ya. Fa'il ismun marfu'un, maka fa'il itu harus marfu. Jadi tujuannya kita mempelajari nahwu itu seperti ini, ya. Kita mempelajari kaidah-kaidah nahwu adalah agar kita bisa membaca tulisan-tulisan yang tidak ada harokatnya, dan kita bisa memberikan dia harokat dan dengan harokat yang tepat. Dan kita tahu dia posisinya sebagai apa. Jadi kita tahu posisinya dan kita bisa memberikan dia harokat akhir, itu seperti itu, ya. Maka di sini fa'il ismun marfu'un, isim yang marfu, maka kita harus baca dengan marfu, ya. Zahaba hamidun, zahabat aminatu, jalasat talibu, jalasatit talibatu, seperti itu.
Insya Allah mudah ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya adalah maf'ulun bihi, atau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut objek. Kaidahnya adalah ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Isim yang mansub diletakkan kepadanya pekerjaan dari seorang fa'il, dari seorang pelaku. Objek adalah isim yang mansub, dia harokatnya mansub nanti, yang diletakkan kepadanya atau yang dikenai sebuah pekerjaan dari seorang fa'il atau pelaku. Jadi bisa kita katakan juga dia sebagai korban ya. Atau nama lain dari objek itu kan korban. Maka itu namanya maf'ulun bihi. Dan dia harus mansub. Seperti itu. Jadi maf'ulun bihi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Contohnya adalah qara'a Hamidun al-Qur'ana. Kalau yang muannas, qara'at Aminatu al-Qur'ana. Contoh lain, kadabat talibu ad-darsa. Kadabat at-talibatu ad-darsa. Kalau kita perhatikan dari contoh ini, sama seperti tadi contoh yang fa'il, atau kalau kita dapatkan di kitab-kitab dalam bahasa Arab, maka tidak ada harokatnya. Bagaimana memberi harokat? Bagaimana mengetahui posisi dari sebuah kalimat tersebut? Ya, kita kembalikan kepada kaidah seperti tadi. Di sini ada qara'a, Hamid, dan Al-Quran. Qara'a membaca, Hamid kita sudah pelajari tadi, Hamid isim, kemudian didahului oleh fi'il, depannya ada fi'il, qara'a. Dan Hamid otomatis dia menjadi yang melakukan qara'a tadi, yang membaca adalah Hamid otomatis. Maka dia menjadi fa'ilnya. Kita baca Hamidun, sama seperti tadi ya. Fa'il harus marfu, qara'a Hamidun. Nah, kemudian di belakangnya ada Al-Quran. Bagaimana kita membaca Al-Qurannya? Apa harokatnya dan apa kedudukannya? Ya, kita lihat kepada kaidahnya. Dia di situ diletakkan kepadanya sebuah fi'il, yaitu adalah membaca. Ya. Di situ dia menjadi objek. Hamid membaca. Membaca apa? Al-Quran. Nah, maka Al-Quran itu isim yang dikenai sebuah pekerjaan, yaitu membaca. Pekerjaan dari siapa? Dari fa'ilnya. Fa'ilnya Hamid. Otomatis dia menjadi maf'ulun bihi, menjadi objek. Maka maf'ulun bihi dalam kaidahnya ismun mansubun, dia harus mansub. Maka kita baca qara'a Hamidun al-Qur'ana. Contoh yang muannas juga sama, qara'at Aminatu al-Qur'ana. Kadabat talibu ad-darsa, ya, harus mansub ad-darsa. Kadabat at-talibatu ad-darsa. Seperti itu ya. Jadi untuk perhatikan yang warna hijau, semuanya itu di situ menjadi maf'ulun bihi. Dan maf'ulun bihi harus mansubun. Dan mansubnya karena semua itu pakai alif lam ya Pak, mansubnya dengan fathah saja. Al-Qur'an, ad-darsa. Seperti itu contohnya. Selanjutnya, bila ada zahaba Hamidun ila suqi, jalasa talibu ala al-kursi, maka ila suqi dan ala al-kursi itu bukan maf'ulun bih. Karena di sini zahaba dan jalasa
dia adalah fiil yang tidak membutuhkan objek. Fiil itu ada dua. Dilihat dari dia butuh objek atau tidak, maka ada fiil lazim dan fiil muta'addi. Kalau kita lihat yang atas, qara'a, kataba, itu fiil yang membutuhkan objek. Maka di situ ada maf'ulun bihnya. Qara'a Hamidun al-Qur'ana. Qara'a Hamidun. Hamid membaca. Membaca apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai objek. Kataba talibu. Murid itu telah menulis. Menulis apa? Ad-dars, pelajaran. Tapi dalam zahaba Hamidun ila suki, jalasa talibu 'ala al-kursi, maka ini tidak membutuhkan objek. Ini namanya fiil lazim. Fiil-fiil yang tidak membutuhkan objek. Maka ila suki dan 'ala al-kursi itu bukan maf'ulun bih, ya. Jangan terkecoh, jangan bingung. Bila ada zahaba Hamidun ila suki, jalasa talibu 'ala al-kursi, maka yang ada huruf jarnya itu bukan objek. Maka ila suki 'ala al-kursi itu ya huruf jar dan isim majrur, atau bisa kita katakan sibhul jumlah. Dulu kita pernah bahas sibhul jumlah, yaitu jar dan majrur. Jadi bukan maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu adalah ketika ada fiil yang membutuhkan ada fiil muta'addi, qara'a, kataba, akala, syariba, dan lain sebagainya. Dan dia adalah yang dikenai pekerjaan, kan? Al-Quran. Qara'a Hamidun Al-Quran. Hamid membaca apa? Al-Quran, ya kan? Dia dikenai pekerjaan. Al-Quran itu dikenai pekerjaan membaca. Seperti itu. Jadi kalau ila suki ke pasar kan tidak dikenai pekerjaan. Dan zahaba itu fi'il lazim, tidak membutuhkan objek. Zahaba Hamid itu sudah cukup. Ila suki itu jar majrur, hanya tambahan saja. Jalasa talibu 'ala al-kursi, jar majrur 'ala al-kursi, bukan maf'ulun bih. Jadi kami tampilkan di sini sebagai pembanding saja, bahwasanya ketika ada yang biasanya huruf jar itu, ya, ila dhahab Ahmedun ila suki, jalasa talibu 'ala al-kursi, kharaja talibu minal fasli, ada min dan lain sebagainya. Pokoknya ada huruf jarnya, biasanya itu bukan maf'ulun bih, ya. Karena maf'ulun bih ya itu tadi, qara'a Hamidun Al-Quran, kataba talibu dars. Pokoknya dia adalah yang dikenai pekerjaan. Seperti itu. Itu cara membedakannya saja. Insya Allah mudah, ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya adalah materi yang kita dapatkan di pelajaran kelima ini adalah fi'lul madhi. Fi'il madhi. Kalau kita perhatikan fi'il madhi, jika dia terletak di tengah atau dia terletak di belakang, maka seperti yang kita dapatkan di sini, at-talibu dhahaba ilal mal'abi, at-talibatu dhahabat ilal maktabati. Dhahaba dia mengikut dari at-talib. At-talibnya mufrad, maka dhahaba mufrad, mudzakkar. At-talibatu muannas, maka dhahabat. Ketika berjumlah dua atau musanna, ya mungkin ini belum kita pelajari, tapi ini sebagai pembanding saja di sini, sebagai contoh saja, bahwasanya dhahaba dia akan berubah mengikuti at-talibani, dua siswa. Dhahaba, maka dia dhahaba ada alifnya, ilal mal'abi, ke lapangan. Kalau yang muannas, at-talibatani, dua siswi. Dhahabata ilal maktabati, dua siswi telah pergi ke perpustakaan. Intinya kalau di tengah atau belakang dia mengikuti, ya. Depannya mufrad ya ikut mufrad, musanna ikut musanna. Kalau jamak juga ikut jamak. Contohnya at-tullabu, para siswa. Dhahabu ilal mal'abi, mereka telah pergi ke lapangan. At-talibatu, para siswi. Dhahabna ilal maktabati, telah pergi ke lapangan, ke perpustakaan. Jadi intinya mengikuti. Mufrad ikut mufrad, musanna ikut musanna, jama' ikut jama'. Mudzakkar ya mudzakkar, muannas ya muannasnya. Seperti itu, ya.
Itu ketika berada di tengah, atau mungkin nanti berada di belakang, maka insya Allah sama, mengikuti dari depannya ya. Dia mufrad ya mufrad, musana jamak, dan ikut jamak, seperti itu. Lalu bagaimana ketika fi'il madhi berada di depan? Ketika fi'il itu berada di depan, maka dia keadaannya tetap dalam keadaan mufrad. Baik yang muzakkar, maka mufrad muzakkar, muannas, maka mufrad muannas. Contohnya, zahaba at-talibu ilal mal'abi, ya mufrad. Ketika musanna, zahaba at-talibani ilal mal'abi. Ketika jamak, zahaba tullabu ilal mal'abi. Ya. Walaupun fa'ilnya di situ kita lihat mufrad, musanna, jamak, tetap fi'ilnya zahaba, tidak berubah. Karena kaidahnya fi'il ketika di depan dia fi'il selalu mufrad, itu aja. Fi'il selalu mufrad. Mu'annas juga sama, dhahabat talibatu ilal maktabati, telah pergi siswi ke perpustakaan. Musanna juga sama, dhahabat at-talibatani ilal maktabati. Jamaknya juga tetap sama, dhahabat at-talibatu ilal maktabati. Jadi intinya fi'il ketika di depan dia mufrad, pokoknya mufrad saja. Dan ini sudah kita jelaskan kemarin. Ini hanya sebagai ilustrasi saja, biar lebih mudah antum, lebih mudah untuk melihat bagaimana perbedaannya. Ya. Antum perhatikan yang berwarna merah itu perbedaannya seperti itu. Ya. Ketika dia di tengah, maka dia mengikuti mufrad, musanna, jamak. Ketika di depan, tetap dalam keadaan mufradnya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, sebagai contohnya lagi, ya, bagaimana yang kemarin kita sudah kerjakan di latihan 9. Anda bisa lihat di latihan 9-nya. Di situ kita lihat kharajat tullabu wa dhahabu. Ya, ketika di depan, ya, fiilnya tetap sama, kharaja. At-tullabu jamak. Dan dhahabu ketika di belakang, ya fiilnya ikuti jamak, dhahabu. Siswa itu telah keluar dan pergi. Qara'atul labu wa katabu. Para siswa itu telah membaca dan menulisnya. Sama. Ya. Kalau di depan mufrad, kalau di belakang ya ikut jamak, karena tulab jamak, ikut jamaknya. Akala nasu wa syaribu. Akala telah makan manusia, wa syaribu dan minum. Syaribu ya, an-nas jamak, ya, maka syaribu ya jamak. Akala di depan, maka dia mufrad. Itu seperti itu ya. Ini sebagai contoh saja dari tadi yang sudah kita bahas, dan sebagai penjelasan, sebagai tambahan saja yang sudah kita dapatkan di pelajaran kelima. Maka seperti itu ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Maka kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.